Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua ya, agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harus masih tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Baik ya, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Oke, baik. Hari ini apa yang aku khawatirkan akhirnya kembali terjadi. Permasalahan penipuan dari aplikasi pinjol ini kembali terulang terjadi. Dan akhirnya semakin banyak korban yang bisa mereka tipu. Jadi pada video kali ini aku kembali ingin mengingatkan agar untuk tetap waspada dan jangan mudah percaya ya. Hari ini kita pengen ngebahas sebuah aplikasi pinjol yang ternyata ilegal dan ini sudah di-download lebih dari 50.000 orang. Jadi coba bisa bayangkan kalau seandainya ini bukan bot ya, seandainya bukan robot dan ini memang benar real di-download oleh lebih dari 50.000 orang yang mengharapkan bantuan dari aplikasi pinjol tersebut dan ternyata ditipu mentah-mentah. Dan hari ini minimnya edukasi ya yang didapatkan oleh masyarakat membuat banyak dari antara kita itu yang terus menjadi korban penipuan. Dan kita selaku masyarakat seharusnya mau ya mencari tahu dan menambah ilmu. Apalagi untuk masalah finansial teknologi seperti sekarang ini. Jadi jangan mudah cepat-cepat percaya dan jangan mudah mau disuruh ini itu segala macam. Oke, baik. Kita pengen tunjukin dulu ke kalian ya betapa dahsyatnya permasalahan ini kalau seandainya mereka tidak bisa bersikap tenang apabila kita tidak bisa mendapatkan informasi. Oke, baik. Sebelum melanjutkan video ini, aku pengen membacakan dulu permasalahannya. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, baik ya. Kalian akan melihat ya bagaimana cara mereka menipu calon debitur mereka, supaya jangan ada lagi yang menjadi korban yang selanjutnya. Dan yang sedang mengalami masalah seperti ini jangan diteruskan. Kalian sudah masuk ke dalam jebakan penipuan. Dan kalian jangan lagi berharap untuk bisa ditolong dan dibantu oleh aplikasi itu. Oke, baik, ini dia. Salam bang, saya boleh nanya nggak bang? Katanya seperti itu. Nah, baru saja saya meminjam di Dana Rupiah dan akan langsung nanti kita cek ya kan. Tapi harus transfer dulu 700.000. Sebenarnya sudah lama tapi saya tidak ikutin. Tapi karena saya lagi butuh banget uang, jadi saya coba transfer dan menanyakan kembali apa bisa dilanjut. Karena saya baru punya uang buat transfer yang 700.000-nya. Mulanya itu memang beneran ditransfer jadi 7,7 juta. Status sudah berhasil, lalu saya WA kembali dan bilang bahwa statusnya sudah berhasil. Dia informasikan kembali kepada aplikasi tersebut. Dia bilang ya ini debt collection ya atau customer service ya. Kalau statusnya sudah berhasil berarti sudah masuk rekening ya. Mereka ngotot dari aplikasi tersebut. Tapi nyatanya tidak masuk. Lalu dia bilang ada salah sama ini rekening saya. Mungkin salah nama seperti itu ya. Setelah saya cek, loh kok iya ya nomor rekeningnya jadi salah. Padahal nama sama nomor rekening belakangnya sama. Ya, simak ya yang tadi ya. Dan yang kedua, dia bilang mau tanya manajernya karena belum pernah ada kasus yang kayak saya. Nama sama yang ada di nomor rekeningnya beda. Oke, lanjut ya. Dia bilang itu sudah masuk ke nomor rekening orang lain ya. Customer service-nya mengatakan seperti itu dan sudah dibekukan. Tapi dia minta pembalikan dana buat biaya dibekukannya 6 juta. Dia minta saya transfer lagi. Ya, tadi di awal udah transfer 600.000. Nah, sekarang si pihak aplikasi ini menyuruh kembali untuk mentransferkan 6 juta rupiah. Oke, lanjut ya kan.
Nanti dibalikkan lagi katanya ke rekening saya. Jadi jumlah totalnya 13,7 juta. Termasuk pinjaman saya yang 7 juta. Oke, jadi begini. Di awal dia disuruh transfer 700.000 supaya mendapatkan pinjaman 7 juta rupiah. Lalu karena keterangan dari customer service ini bahwasannya ada salah dalam pengiriman, maka beliau disuruh transfer ulang 6 juta rupiah. Maka tertotallah menjadi 13,7 juta rupiah. Lanjut, saya bilang saya nggak punya uang sebanyak itu. Ya diperas ya. Ngapain saya pinjam kalau punya uang? Dia suruh pinjam dulu ke yang lain, ditunggu sampai jam 9. Lanjut ya. Dia bilang kalau saya nggak transfer biaya pembekuan itu, setiap bulan saya yang harus menyicil ya, karena uangnya sudah masuk ke rekening orang. Dan lagi dia bilang karena dana perusahaannya juga ikut membeku ya. Katanya jadi saya harus juga ikut membayar sebesar 760 juta rupiah. Wow. Terus saya harus bagaimana bang? Mohon petunjuknya. Oke ya. Kita berharap masalah seperti ini jangan pernah terjadi lagi. Ya, ini penipuan pinjol terbesar yang berada di awal tahun 2023. Untuk kalian yang menonton video ini, tolong share ke media-media sosial kalian supaya jangan ada lagi korban yang berjatuhan dan bertambah yang mengatasnamakan aplikasi pinjol. Ya, oke, baik, kita pengen bahas dulu satu-satu. Nih, di awal ya ini udah salah. Di awal itu kita pengen pinjam karena kita nggak ada uang. Lantas ya kita nggak tahu alasannya apa, nggak tahu kebutuhannya bagaimana, karena memang punya uang, karena persyaratannya harus membayar deposit dulu di awal sebesar 700.000, maka kita bayarkan. Nah ini prosesnya sudah salah. Kita yang pengen pinjam tuh karena nggak ada uang, lantas disuruh transfer 700.000 mau aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, kita itu kurang jeli dan kurang mau mencari informasi. Dana Rupiah, nanti kita akan langsung cek ya di Play Store bagaimana aplikasi Dana Rupiah ini. Tadi gua udah ngecek dan itu udah di-download lebih dari 50.000 orang. Yang selanjutnya ya, masalah beda nomor rekeningnya tapi namanya sama. Lantas si pihak aplikasi meminta ganti rugi secara tak langsung. Ini bukan urusan kita, logikanya seperti itu. Yang salah kirim itu mereka. Kita ini kan sebagai nasabah lah atau debitur. Ketika kita sudah masukkan data-data kita, mereka akan verifikasi, mereka akan lihat. Ya nggak mungkin sembarangan pihak aplikasi mereka itu bisa mengirimkan ke orang lain. Mereka akan lihat sinkron tidak dengan data yang kita kirimkan. Ini jelas penipuan dan jangan ada lagi korban yang terus bertambah. Dan untuk kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini, jangan diteruskan. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa mereka yang salah kirim malah kita yang dituntut untuk ikut mengganti rugi? Sementara uang yang 700.000 kita kirimkan di awal tadi juga belum mereka kembalikan sampai dengan detik ini. Ya, untuk yang menghadapi masalah seperti ini tidak perlu panik. Ya, kepada yang terhormat Bapak Kemkominfo RI, tolong take down dan cek ya aplikasi Dana Rupiah. Kami juga akan bantu cek di sini supaya jangan ada lagi korban yang terus tertipu, ya kan? Kepada pihak kepolisian mohon segera menangkap ya penipu-penipu yang sudah memanfaatkan kesusahan saudara-saudara kita. Ya, dengan cara iming-iming mau meminjamkan uang tapi menyuruh mentransferkan sejumlah uang terlebih dahulu. Oke, kita pengen langsung cek ya aplikasi Dana Rupiahnya. Oke ya, ini aku udah di Play Store. Aku pengen lihat dan ini udah aku cari tadi di awal. Nah, ini dia Dana Rupiah ya. Dan di situ mereka nama aplikasinya ini Dana Rupiah Pinjam Uang Guide. Ya, dan berani-beraninya mereka itu mencantumkan label OJK dan AFPI. Ya, mereka ini tidak masuk ke dalam rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Jadi jangan adalah yang tertipu lagi. Ini sudah di-download lebih kurang 50.000 orang.
Seperti yang gua bilang di awal tadi, kalau seandainya ini memang beneran real orang yang mendownload aplikasinya, maka sudah berapa banyak yang menjadi korban ya di aplikasi Dana Rupiah Pinjam Uang Guide ini. Nah, seharusnya kita jeli sebelum mendownload sesuatu yang baru untuk kita itu ya minimal kalau untuk di Play Store kita baca-bacalah. Ini ya ulasannya ya. Tadi aku udah baca-baca dan ternyata banyak yang sudah menjadi korban. Banyak yang sudah mentransferkan sejumlah uang tapi tidak diproses. Banyak yang tidak dikembalikan uangnya setelah ingin melakukan pengajuan pinjaman di situ. Data sudah masuk semua, menunggu verifikasi. Setelah diproses, verifikasi selesai, malah iklan berderet kayak koran yang muncul. Nah, ini mereka dapat uang lagi. Kalau setiap aplikasi yang kalian gunakan itu ada iklannya, maka positif yang punya aplikasi bisa menghasilkan uang di situ. Terus ini ya, banyak lagi nih. Ini dari Effendi Pendi ya. Ini yang bilang bagus pada kenapa sih ya? Soalnya saya coba buka dan tekan aplikasinya malah lihat iklan dan suruh baca koran. Apaan ini aplikasi pembodohan katanya. Tadi gua udah banyak baca-baca komentarnya di bawah. Ternyata banyak yang sudah menjadi korban ya. Jadi mohon bantu share aplikasi ini supaya langsung bisa ditindaklanjut dan ditangkap saja para pelakunya ini. Karena mereka ini sudah membuat resah masyarakat dan menipu orang lain yang hari ini benar-benar merasakan kesusahan. Jadi jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan. Gua udah bolak-balik menyampaikan ya agar untuk lebih jeli, agar untuk lebih teliti dan menambah wawasan serta informasi supaya kita tidak menjadi korban penipuan lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.